Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang permutasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Maya Puspitasari dengan NIM 2618046. Yang kedua Firman Kautsar dengan NIM 2618056. Yang ketiga Hikmah Dea Unafisa dengan NIM 2618063. Masuk ke materi pertama, yaitu teori permutasi. Saya, Hikmah Dea Unafisa, akan menjelaskan tentang teori permutasi. 2.2 Permutasi. Permutasi dari suatu himpunan objek didefinisikan sebagai pengaturan objek-objek dengan memperhatikan urutan dari objek-objek tersebut. Dengan demikian, permutasi R menyatakan pengaturan terurut R elemen dari suatu himpunan. Notasi permutasi NR menyatakan banyaknya permutasi R dari suatu himpunan N elemen. Sebagai contoh, misal S sama dengan 1, 2, 3. Pengaturan 3, 1, 2 merupakan permutasi dan 1, 3 merupakan permutasi 2 dari S. Selanjutnya yaitu teorema 2.2.1. Banyaknya permutasi R dari suatu himpunan N elemen sebagai berikut. P permutasi R dari suatu N elemen sama dengan N dalam kurung N-1 dikali N-2 dikali titik-titik sampai dengan N kurangi R plus 1. Bukti, banyaknya cara memilih elemen pertama dari permutasi sebanyak N cara. Berikutnya, untuk memilih elemen kedua ada sebanyak N-1 cara. Karena tinggal N-1 elemen dalam himpunan yang dapat digunakan sebagai elemen kedua. Dengan cara yang sama, terdapat N-2 cara untuk memilih elemen ketiga. Selanjutnya, terdapat tepat N-R plus 1 cara untuk memilih elemen ke R. Jadi, menurut aturan perkalian, P permutasi R dari suatu himpunan N sama dengan N dalam kurung N-1 dikali N-2 dikali titik-titik sampai dengan N-R plus 1. Berdasarkan teorema 2.2.1 dapat dibuktikan bahwa N faktorial sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dikali sampai dengan N-R plus 1 dikali N-R dikali N-R min 1 sampai dengan dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan permutasi R dari suatu himpunan N dikali N min R faktorial. Jadi, P permutasi R dari suatu himpunan N sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Selanjutnya yaitu teorema 2.2.4. C dalam kurung N min R sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial bila R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan N. Bukti. Pembuktian dilakukan dengan menghitung permutasi N elemen yang berbeda dengan cara sebagai berikut. Membentuk kombinasi R dari N yaitu kombinasi R dari suatu unsur N mengurutkan elemen pada setiap kombinasi R tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan P R, R sama dengan R faktorial. Diperoleh permutasi R dari suatu elemen N sama dengan kombinasi R dari suatu kombinasi N
dikali R faktorial. Jadi, CNR sama dengan P dikali N, R per R faktorial sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Berdasarkan teorema 2.2.4 diperoleh akibat di bawah ini. Akibat 2.2.5 C N, R sama dengan C dalam kurung N, N dikurangi R. Selanjutnya yaitu permutasi. Sebagai contoh, dari 5 orang warga akan dipilih 3 orang untuk menjabat ketua RW, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara untuk memilih 3 warga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan, 5 warga tersebut adalah A, B, C, D, dan E. Jabatan ketua RW dapat dipilih dengan 4 cara, dan jabatan bendahara dapat dipilih dengan 3 cara, seperti diperlihatkan pada skema berikut. Ya, terima kasih. Selanjutnya mengenai diagram pohon. Kita bisa lihat sendiri bahwasanya ini adalah cara manual untuk mengerjakan permutasi. Misal, dimulai dari A, kemudian cabang berikutnya adalah B, dan cabang berikutnya adalah C. Jadi menghasilkan A, B, C. Seterusnya sampai mendapatkan 60. Ya, dari uraian tersebut ternyata permutasi dari 5 unsur jika diambil 3 unsur adalah 5 kali 4 kali 3, yaitu 60 permutasi. Permutasi 5 unsur jika diambil 3 unsur, maka P 5,3 sama dengan 5 kali 4 kali 3, atau permutasi 5 dari 3 adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. 2 kali 1 atas bawah dicoret, kemudian menghasilkan 5 faktor atau menghasilkan 5 faktorial dibagi 5 minus 1 faktorial. Ya, uraian itu memperoleh definisi berikut. Definisi 2.2. Permutasi K unsur dari S dilambangkan dengan P, N, K dan dirumuskan sebagai berikut. Permutasi N, K sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial. Dalam hal ini, K kurang dari sama dengan N. Selanjutnya, permutasi dengan beberapa elemen berbeda. Permutasi dari N elemen, tiap permutasi terdiri dari N elemen. 1. Jika ada unsur yang berbeda di dalam N unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari N unsur tersebut adalah permutasi N dari N sama dengan N faktorial, atau permutasi N sama dengan N faktorial. Kedua, permutasi N elemen. Tiap permutasi terdiri dari R unsur dari N elemen dengan R kurang dari sama dengan N. 3. Untuk semua bilangan positif N dan R dengan R kurang dari sama dengan N, banyaknya permutasi dari N objek yang dapat diambil R objek satu waktu adalah permutasi N dari R sama dengan permutasi N dari R, atau bisa dituliskan P, N di atas dan R di bawah, sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah permutasi siklis. Permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu dinamakan permutasi siklis. Perhatikan permutasi siklis dari unsur A dan B. Ya, di sini ada seperti lingkaran, kemudian ada permutasi A dan B. Ada unsur A dan B. Pada permutasi siklis dua unsur, salah satu unsur ditetapkan sebagai titik acuan, sementara satu unsur lainnya ditempatkan dalam 1 faktorial cara atau 2 min 1 faktorial cara. Posisi dua buah unsur A, B, dan C pada lingkaran. Ya, yang ini adalah berarti ada 3. Ada A, B, C dalam satu lingkaran.
Pada permutasi siklis 3 unsur, salah satu unsur harus ditetapkan sebagai titik acuan, kemudian 2 unsur lainnya ditempatkan dalam 2 faktorial cara atau 3-1 faktorial cara. Kemudian, posisi 4 buah unsur A, B, C, dan D. Bisa dilihat gambarnya, di situ ada 4 buah unsur. Kemudian saya, Maya Puspita Sari NIM 2618046 akan melanjutkan penjelasan dari Mas Firman. Pada permutasi siklik 4 unsur, salah satu unsur harus ditetapkan sebagai titik acuan. Kemudian 3 unsur lainnya ditempatkan dalam 3 faktorial cara atau 4 dikurangi 1 faktorial cara. Uraian tersebut menggambarkan adanya suatu pola tertentu karena rumus permutasi siklik dari n objek ditetapkan sebagai berikut. Permutasi siklik dari n objek adalah n-1 faktorial cara. Kemudian yang kelima yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata rian? Penyelesaiannya bisa menggunakan kaidah perkalian, yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 buah kata. Kemudian yang contoh soal kedua, sebuah bioskop mempunyai jajaran yang disusun per baris. Setiap baris terdiri dari 6 tempat kursi. Jika 2 orang akan duduk, berapa banyak peraturan tempat duduk yang mungkin pada satu baris? Penyelesaiannya, orang pertama memiliki pilihan 6 kursi dan orang kedua mempunyai pilihan 5 kursi. Jadi peraturan tempat duduknya bisa menggunakan perkalian biasa, 6 dikali 5 sama dengan 30, atau menggunakan permutasi 6,2 sama dengan 30, hasilnya sama. Kemudian contoh soal yang ketiga, berapakah banyak kemungkinan membentuk urutan 3 angka dari 6 angka berikut, 1, 2, 4, 6, 9, dan 11. Dengan peraturan yang pertama, tidak boleh ada pengulangan angka, dan yang kedua, boleh ada pengulangan angka. Penyelesaian untuk yang pertama dengan kaidah perkalian, 6 dikali 5 dikali 4 hasilnya 120. Urutan yang dibentuk dengan rumus permutasi 6,3 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurangi 3 faktorial sama dengan 120, hasilnya sama. Kemudian yang kedua, boleh ada pengulangan angka, tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi, hanya dapat diselesaikan dengan kaidah perkalian, 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216 urutan yang dapat dibentuk. Kemudian contoh soal yang keempat, sebuah penjaga gudang memberikan kode kepada setiap barang yang disimpan dalam gedung tersebut dengan aturan sebagai berikut. A. 2 digit pertama dari kode diisi oleh 2 huruf yang berbeda. B. 3 digit terakhir kode diisi oleh 3 angka yang berbeda. Ada berapa banyak kode barang yang dibuat? Penyelesaiannya, soal di atas dapat diselesaikan dengan kaidah permutasi dan kaidah perkalian. Banyak kode yang dapat dibuat adalah permutasi 26,2 dikali permutasi 10,3, hasilnya 650 dikali 720 sama dengan 468.000. Kemudian soal yang kelima, berapa banyak urutan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf yang terdapat di dalam kata pepaya? Penyelesaiannya seperti contoh soal yang pertama tadi, bisa menggunakan perkalian juga ya. Terdapat 2 objek huruf P yang sama dan terdapat 2 objek huruf A yang sama. Sehingga berapakah banyaknya urutan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf yang terdapat dari kata pepaya? Adalah 6 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial, hasilnya 180. Jadi ada 180 urutan yang dapat dibentuk dari kata pepaya. Kemudian yang keenam yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, definisi 2.2. Permutasi K, unsur dari S, unsur dilambangkan dengan P, permutasi N, K, dan dirumuskan sebagai berikut. Permutasi N, K sama dengan N faktorial per N dikurangi K faktorial. Dalam hal ini, K kurang dari atau sama dengan N.
Yang kedua, jika n objek terdapat PQR, objeknya sama, maka permutasi dari n objek tersebut adalah n faktorial per P faktorial, Q faktorial, dan R faktorial. Kesimpulan yang ketiga, untuk semua bilangan positif n dan r dengan r kurang dari n, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil r objek pada waktu adalah permutasi n, r sama dengan n permutasi r sama dengan permutasi n per r sama dengan n faktorial per n kurangi r faktorial. Kesimpulan yang keempat, uraian tersebut menggambarkan adanya pola tertentu. Karena itu, rumus permutasi siklik dari n objek ditetapkan sebagai berikut. Permutasi siklik n objek adalah n-1 faktorial cara. Kemudian yang keenam yaitu latihan soal. Latihan soalnya bisa dicoba ya teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.